Jadi Jatmiko Indonesia itu secara singkat itu tempat les sih Kak sebenarnya, tempat bimbingan gitu. Jadi Jatmiko Indonesia itu adalah organisasi non-profit yang kita tuh memiliki misi dan visi untuk memberikan kelas bahasa Inggris gratis ke pelajar-pelajar Indonesia di rentang usia 15 sampai 26 tahun begitu. Latar belakangnya itu sebenarnya terjadi pada saat pandemi sih Kak. Jadi pada saat pandemi itu kan kita nggak ada akses ke sekolah kan. Pada saat itu saya masih di kampus, teman-teman nggak ada yang bisa ngubungin dosen gitu. Teman-teman SMA nggak ada yang bisa ngubungin guru mereka gitu karena ada pandemi. Jadi kita semua lagi transisi ke era digital. Tetapi meskipun infrastruktur itu lemah, maksudnya kayak paralyzed begitu, dunia tuh nggak berhenti gitu. Teman-teman yang harus daftar kerja, mereka tetap harus daftar kerja. Teman-teman yang mau daftar S2, mereka tetap harus daftar S2 begitu kan. Nah akhirnya aku banyak banget dapet DM gitu, Zalfa bisa nggak ya bantuin nge-review essay? Bisa nggak ya bantuin untuk persiapan TOEFL begitu dan sebagainya. Semakin tambah hari makin banyak. Akhirnya aku berpikir kayak oke, berarti teman-teman ini tuh mereka tuh belum menguasai basic skill which is bahasa Inggris meskipun mereka tuh sudah tinggi gitu kan jenjang pendidikannya. Nah akhirnya aku berpikir kalau misalnya di Surabaya aja yang kota terbesar nomor 2 di Indonesia masih begini situasinya, gimana dong teman-teman yang di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi kayak gitu. Yaudah deh akhirnya kita mulai bangun komunitas kecil ini Jatmiko Indonesia dengan harapan mungkin 5 tahun ke depan kita bisa menjangkau lebih banyak anak di Indonesia kayak gitu. Jadi menurutku tuh kelebihan aku ada privilege ini adalah aku tuh bisa mengerti sedikit gitu ya konstruk bahasa Inggris itu gimana. Terus kira-kira kalau misalnya kita ajarkan ke teman-teman yang sebaya itu mereka butuhnya bagaimana begitu. Jadi memang Jatmiko Indonesia tuh yang kita promosikan tuh sebenarnya juga learning in your own pace gitu. Jadi kita nyiapin kurikulum yang standar gitu, kita kasih ke mereka. Nanti pada saat kita diskusi, karena kita nih sebaya gitu ya, aku bakal tanya ke mereka, kamu butuh yang mana yang lebih banyak kayak gitu. Apakah kamu lebih butuh di bagian interview karena mau daftar kerja, atau kamu lebih butuh yang untuk speech gitu karena kamu masih SMA mau ikut lomba gitu misalnya gitu. Jadi kita tuh bener-bener walaupun sudah ada kurikulum yang standar, kita tailor made juga ke kebutuhan mereka kayak gitu. Jadi menurutku itu sih caranya aku menggunakan my so sad privilege gitu. Not everyone can be a founder. Jadi misalnya kalian di usia muda sekarang ini tuh belum ada yayasan, belum ada komunitas, belum ada inisiatif, belum bikin apa-apa, it's fine gitu, nggak masalah. Kamu bisa jadi change maker in an individual level.